Bacaan kita hari ini Ulangan pasal 8 ayat pertama sampai ayat ke-20. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ayat-ayat ini di Alkitab di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing sambil mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Ada berkat di tengah padang gurun, ada mujizat di dalam masalah. Bapak Ibu Saudara, pengalaman padang gurun 40 tahun bagi sebagian Israel, kalau kita baca, mereka bersungut-sungut, mereka marah, kesal, jengkel. Tapi lebih dari sekedar perasaan yang mereka alami, kenyataan mereka takut, cemas, khawatir di dalam padang gurun. Padang gurun merupakan pengalaman rohani paling indah antara Allah dan Israel. Bagi saya itu pengalaman paling romantis dalam hubungan pribadi. Karena Allah bicara secara pribadi, Allah dekap secara pribadi, Allah sayang secara pribadi, Allah rangkul secara pribadi. Mereka mengalami betapa ada Bapa yang baik, yang memeluk mereka, menggandeng mereka, dekat sama mereka setiap hari selama 40 tahun. Bahkan menurut saya juga, Bapak Ibu Saudara, padang gurun itu adalah bulan madu terbaik, terindah dalam hubungan pribadi antara Allah dan Israel. Kenapa? Di padang gurun selama 40 tahun setiap hari ada roti yang dikirim dari surga, ada daging yang dikirim dari surga, ada perlindungan di siang hari dengan tiang awan, ada perlindungan di malam hari dengan tiang api, ada air terbaik yang mereka pernah minum selama hidup mereka. Mereka berjalan tanpa alas kaki selama 40 tahun, kaki mereka tidak pernah lecet, tidak pernah luka. Mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun tanpa harus ganti baju. Sementara tidak rusak. Di situ mereka menang perang setiap hari. Mereka mengalami betapa Tuhan sayang mereka secara pribadi. Kadang-kadang memang di satu sisi padang gurun begitu berat, padang gurun begitu sulit, padang gurun begitu menakutkan. Tapi di sisi yang lain, Allah campur tangan dan menantangkan berkat luar biasa. Karena itu pesan hari ini, ada berkat di tengah padang gurun, ada berkat di dalam masalah. Ada 3 berkat minimal yang saya akan sharing pagi ini. Yang pertama, dalam ayat 5 Tuhan bilang, Aku mengizinkan padang gurun untuk melihat apakah hatimu keras atau lembut, untuk melihat apakah hatimu mencintai aku apa tidak. Saudara, padang gurun, persoalan, masalah, tekanan, pergumulan diizinkan Tuhan atas kita untuk membentuk karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Karakter seseorang selalu terlihat waktu dia dalam masalah. Nah, Tuhan membentuk Israel lewat padang gurun untuk punya karakter Kristus. Mereka 400 tahun jadi orang jajahan, jadi pecundang, punya karakter budak, punya kebiasaan hidup budak. Sementara nanti kalau di Kanaan, mereka orang merdeka, anak Allah, umat pilihan Allah, hidup dari berkat Tuhan. Mereka harus punya karakter anak Allah, punya kebiasaan hidup anak Allah. Nah, padang gurun diizinkan Tuhan selama 40 tahun buat Israel untuk mempersiapkan mereka, membentuk mereka punya karakter Allah, karakter umat Allah, karakter anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan pergumulan, masalah, tekanan, padang gurun atas kita, maka yang pertama tujuannya adalah untuk membentuk karakter kita, punya karakter seperti dia. Satu kali ada teman saya bicara sama saya udah belajar sabar, tapi kok nggak bisa sabar. Setiap ketemu orang saya harus marah, kesal, jengkel, apalagi orang yang bikin marah. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau belajar sabar, nah berarti kamu bersyukur kalau setiap hari ketemu orang yang bikin kesal, jengkel, marah. Itu berarti kamu sementara latihan sabar. Kalau kamu belajar sabar tapi kamu tinggal di hutan seorang diri tanpa ada teman, gimana latihannya? Makanya setiap hari, apapun yang kita mau lakukan, kita mau seperti Kristus dalam karakter kita, Tuhan akan proses kita di situ di setiap hari. Entah lewat masalah, persoalan, pergumulan, lewat orang lain, lewat siapapun, menjadi padang gurun atas kita untuk membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Lalu yang kedua, saudara, dalam ayat 7, kenapa Tuhan izinkan padang gurun? Berkatnya adalah Tuhan bilang, Aku mengizinkan kamu makan mana, kamu kelaparan juga, kamu susah minum air, baru aku kirim air, hanya untuk membuat kamu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, berkat di padang gurun yang kedua, Tuhan izinkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa hidup orang benar bukan dari melihat, tapi dari percaya. Bahwa hidup orang benar tidak ditentukan dari apa yang dia miliki, apa yang dia punya, tapi dari Tuhan. Saudara,
pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga, koneksi, itu bisa menjadi berkat atas kita. Itu berkat Tuhan atas kita. Tapi bukan itu sumber hidup kita. Bukan itu sumber berkat kita. Sumbernya cuma satu, dari Tuhan. Pekerjaan, usaha, pelayanan, atau apapun itu bentuknya hari ini yang kita punya, itu adalah alasan Tuhan untuk memberkati kita. Itu adalah sarana Tuhan untuk memberkati kita. Tapi itu bukan sumber berkat sesungguhnya. Sumber berkat sesungguhnya adalah dari Tuhan. Karena itu waktu Tuhan izinkan ada masalah, ada padang gurun atas kita, hanya untuk satu alasan. Supaya kita belajar fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada berkatnya. Kekuatan kita terbatas, kesehatan kita terbatas, uang kita terbatas, koneksi kita terbatas, bisnis, usaha, apapun yang kita miliki dalam sekejap Tuhan bisa ambil. Tapi selama kita punya Tuhan, selamanya kita diberkati. Christ is enough, more than enough. If God is all you have is all you need. Jika Tuhan menjadi segala yang kita punya, maka kita miliki semua yang kita butuhkan. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan tekanan pergumulan atas hidup kita, sampai kekuatan kita tidak mampu menolong kita, sampai orang lain tidak bisa menolong kita, apa yang kita punya tidak bisa menolong kita. Waktu kita maju ada jurang di situ, waktu kita mundur tekanan begitu besar mengikuti kita, waktu kita mau ke kiri ada jurang di situ yang bisa bikin kita jatuh, kita mau ke kanan sama. Kita tidak punya kekuatan lain, pertolongan lain. Di saat itu Tuhan hanya mau kita pandang di atas. Ada tangan yang mau datang angkat kita ke atas, memberikan kelegaan. Saudara, Tuhan hanya menjadi satu-satunya yang kita butuhkan. Ketika Dia menjadi satu-satunya yang kita miliki, Tuhan akan izinkan banyak perkara dalam hidup kita, untuk kita belajar hanya fokus sama Tuhan. Semua yang kita miliki terbatas, apa yang kita bisa dapat juga terbatas. Pada akhirnya hanya Tuhan satu-satunya yang bisa berikan kekuatan, kelegaan, ketenangan, kesembuhan, pertolongan, mujizat. Padang gurun adalah sarana Tuhan untuk kita belajar fokus hanya kepada Tuhan. Imani Dia setiap hari, bukan pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kita punya, bukan juga pada koneksi kita, bukan pada orang lain. Saudara, yang ketiga, dalam ayat 18 Alkitab berkata apa? Aku mengizinkan padang gurun untuk kamu mengerti kamu itu lemah, kamu terbatas, bahwa kekuatan yang kamu punya datang dariku, kemampuan yang kamu punya datang dariku. Yang ketiga, Tuhan izinkan padang gurun untuk kita belajar apa? Bergantung sama Tuhan. Pada akhirnya kita tahu kita memang manusia terbatas, kemampuan kita terbatas, orang lain terbatas. Semua yang kita bisa raih dan kita miliki hari ini tetap terbatas. Kita hanya belajar untuk bergantung sama Tuhan. Ada satu lagu gereja bilang apa? Segala yang terjadi untuk membuat kami mengingat akan-Mu. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Masalah, persoalan, pergumulan, padang gurun membawa kita untuk belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Kita terbatas, orang lain terbatas. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang mampu, kita lemah. Tuhan yang bisa, kita tidak bisa apa-apa. Tuhan yang luar biasa, kita hanya orang biasa. Saudara, kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih anak Tuhan selama kita hidup di bumi kita harus hidup dengan pergumulan, tantangan, persoalan, masalah? Tuhan tidak pernah janji kita selama ikut Dia kita bebas dari masalah. Tapi Tuhan janji di dalam masalah sekalipun Tuhan ada buat kita. Itu janji Tuhan. Kenapa harus ada air mata di sini? Kenapa harus ada tekanan di sini? Ada masalah di sini, pergumulan di sini, baik dalam hubungan, baik dalam keluarga, baik dalam usaha bisnis. Karena ini dunia bukan surga. Ingat bahwa kita orang surga yang tinggal di bumi. Dunia memang harus tidak bersahabat dengan kita. Di dunia ini harus ada masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, tekanan apa saja. Supaya apa? Kita belajar tidak bergantung sama dunia, tapi bergantung hanya kepada Tuhan. Kita belajar tidak menyerahkan hidup kita kepada dunia, tapi menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bahwa pada akhirnya dunia terbatas, orang lain terbatas, apa yang kita punya terbatas, tidak akan bisa menolong kita. Untuk kita belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Dunia harus tidak nyaman buat kita, supaya dunia tidak jadi surga buat kita, supaya kita hanya belajar bergantung sama surga. Tuhan Yesus memberkati.